Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengaturkan segala penyembahan pujian kita hanya kepada Tuhan. Yang di rumah saat ini, mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Karena kita yakin hanya Tuhan Yesus yang sanggup melawat kita, yang sanggup menolong hidup kita di tengah-tengah keadaan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengaturkan sembah dan puji kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami bawa kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
persembahkan Tuhan. Mari sembah Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau Allah yang hebat, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami punya keyakinan iman. Kami merasakan semuanya. Glory Yesus. Bapa yang baik dalam nama Yesus. Ini ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bawa umat-Mu di mana saja berada saat ini. Untuk memuji, menyembah Engkau. Mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah Raja, Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Dan kami mau siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan setiap Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Bila Tuhan melayakkan kami, mengampuni kami, sehingga kami Tuhan penuh sukacita dan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji muliakan nama Tuhan. Yang di rumah saat ini lambaikan tangannya. Siap memuji muliakan nama Tuhan, amin. Mari kita persembahkan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur. Haleluya. Kau terima bersama
Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan pujian ini sebagai doa syukur kami kepadamu saat kami akan menyambut kebenaran-Mu Tuhan. Inilah roh kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami selalu rindu memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan aku merasakan Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Amin. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Bapa Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku akan hadir. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang di rumah mari kita sama-sama dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari angkat kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memandang kekudusan. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku akan hadir. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku akan hadir. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, gimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan kita dahsyat, puji Tuhan. Di minggu pertama bulan September ini kita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tema kita pada bulan September ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, pagi hari ini satu kesempatan yang terbaik Tuhan masih percayakan kepada kita semua. Bagi jemaat yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Tentunya kita dalam kabar yang luar biasa karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Menjadi orang Kristen atau orang percaya yang bertumbuh disejajarkan atau diparalelkan dengan menjadi orang percaya yang produktif. Menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam Kristus artinya menjadi orang percaya yang produktif di dalam Kristus. Tentunya setiap orang percaya pengen menjadi orang percaya yang produktif. Ada dua jenis orang percaya. Yang pertama orang Kristen atau orang percaya yang tidak produktif. Dan yang kedua adalah orang Kristen, orang percaya yang produktif. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memilih menjadi orang percaya yang produktif atau orang percaya yang menghasilkan buah. Kita lihat dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya bacakan untuk kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Menjadi orang percaya yang bertumbuh artinya adalah menjadi orang percaya yang produktif. Ada dua jenis orang percaya. Yang pertama orang percaya yang tidak produktif dan orang percaya yang produktif. Tentunya kita semua menginginkan bahwa orang percaya menjadi orang percaya, orang Kristen yang produktif atau menghasilkan buah. Seperti yang telah kita baca dalam Injil Yohanes tadi, dan buahnya adalah tetap. Kita lihat ada ciri-ciri orang percaya, orang Kristen yang tidak produktif. Ini dicatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Salah satu ciri-cirinya kita lihat yang paling jelas adalah dia hanya penting ke gereja aja doang, ibadah doang. Kalau ibadah ya ibadah doang. Lalu tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itu bukan tugas saya kok. Itu tugas orang-orang yang memang sudah dipilih di gereja menjadi pengurus gereja, jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Saya nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saya banyak pekerjaan yang lain. Dia nggak peduli dengan persekutuan, nggak peduli dengan doa, nggak mau baca firman Tuhan. Itu cukup aja deh. Hari Minggu doang, hari lain saya pray aja deh. Nggak usah baca firman Tuhan, nggak perlu berdoa. Ciri yang lain adalah tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Dia lihat orang lain tetangganya susah, dia biarin aja. Dia ya saya. Saya juga susah dengan kesusahan saya. Masa harus mikirkan orang lain. Ciri yang lain adalah tidak peduli dengan jiwa yang terhilang. Elah nih here, buang ma gereja. Terserah mereka nggak ke gereja. Nggak peduli mereka mau ikut Tuhan bujur-bujur sungguh-sungguh atau enggak. Saya itu nggak ada urusan saya. Dia cuek, masa bodoh, apatis, nggak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Selanjutnya tidak mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Ini ciri orang Kristen yang tidak produktif atau yang tidak berbuah. Tidak mengalami pertumbuhan rohani yang sehat atau pertumbuhan rohaninya kerdil. Tentunya kita pengen menjadi orang Kristen yang produktif. Kita lihat ciri-cirinya. Yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 46. Ada berapa ciri-ciri yang tercatat di sini. Yang pertama, tidak sekedar datang ke gereja. Ada tujuan yang ingin dia capai. Dia ke gereja tujuannya memuliakan nama Tuhan. Dia melayani tujuannya nama Tuhan dimuliakan. Karena apapun yang dia kerjakan, dia mengerjakan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Peduli dengan pekerjaan Tuhan. Apapun karunia talenta yang Tuhan berikan, dia care, dia peduli sama pekerjaan Tuhan. Dia bidangnya di musik, dia setia melayani di musik. Dia mampu dalam bidang worship leader singer, dia melaksanakan dalam bidangnya. Dia mampu berdoa, bersaksi, dia melaksanakan. Ada yang menjadi soundman, ada yang menjadi operator, ada yang menjadi editor, ada macam-macam pekerjaan Tuhan yang tentunya memerlukan orang-orang percaya yang ingin bertumbuh. Dia care, dia peduli dengan pekerjaan Tuhan.
Ada kerinduan untuk bersekutu, berdoa dan menikmati firman Tuhan. Kalau tadi dia nggak hanya mau berdoa, nggak mau bersekutu, nggak mau dengar firman Tuhan. Ini ada kerinduan dalam hatinya untuk bersekutu, berdoa dan mendengar firman Tuhan. Ada rasa haus secara rohani dan rindu menyembah Tuhan. Peduli dengan kesusahan orang lain, dia care dengan orang lain. Dia peduli dengan jiwa-jiwa yang hilang. Dia berdoa untuk tetangga kiri kanannya. Berdoa untuk jemaat yang sudah lama enggak hadir. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dia bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dia membawa jiwa-jiwa baru. Membawa jiwa yang terhilang datang kembali kepada Tuhan. Menemukan Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Ada 5 langkah supaya kita bisa menjadi atau mampu atau dapat menjadi orang Kristen yang bertumbuh atau produktif. Yang pertama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Kasihlah yang menjadi dasar bagaimana kita bertumbuh. Kasih menjadi pondasi supaya kita menjadi orang Kristen yang produktif dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, ada kata percaya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat, berkorban sepenuh hati. Yang kelima, berkomitmen dengan sepenuh hati. Dia melayani juga melayani dengan sepenuh hati. Dia berkorban dalam pekerjaan Tuhan, waktu, tenaga, uang pun dia kerjakan karena dia melakukan dengan sepenuh hati. Dia berkomitmen dalam pelayanan dan bidang yang Tuhan percayakan dan lakukan dia dengan sepenuh hati. Inilah langkah-langkah bagaimana kita menjadi orang Kristen atau orang percaya yang bertumbuh, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh hati, percaya dengan sepenuh hati, berkorban dengan sepenuh hati, dan berkomitmen dengan sepenuh hati. Kita lihat apa yang menjadi dampak orang Kristen yang hidupnya bertumbuh dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Kita lihat dalam Ulangan pasal 11 ayat 22 ayat 23, ada 4 dampak dari orang yang produktif, orang yang berbuah di dalam Tuhan. Yang pertama, ayat ke-21 dari Ulangan pasal 11 dikatakan, dia memiliki umur panjang dan diberkati. Orang yang hidupnya berproduktif, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, dia akan diberkati dan dia diberikan panjang umur. Yang kedua, jalan hidupnya dibukakan oleh Tuhan. Ada jalan yang terbuka. Tuhan buka jalan untuk semua persoalan dan kebutuhan yang dia perlukan. Tuhan mencukupinya. Yang ketiga, hidupnya dalam keberkatan dan kelimpahan. Ayat 24 dari Ulangan tadi. Yang keempat, hidupnya dalam pemeliharaan Allah. Ini dampak atau akibat dari orang yang hidupnya produktif, yang berbuah di dalam Tuhan. Dia memiliki keberkatan. Tuhan buka jalan dalam hidupnya dalam kelimpahan dan pemeliharaan Tuhan. Tentunya kita akan menjadi orang Kristen yang produktif dan atau bertumbuh di dalam Tuhan dan pengenalan Tuhan. Dan pertumbuhan kita menghasilkan buah dan buah itu tetap. Buah itu tetap. Galatia pasal yang kelima mengatakan ada buah roh. Itulah yang akan terpancar dari kehidupan orang Kristen yang produktif atau orang yang berbuah di dalam Tuhan. Buah itu yang akan dilihat, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan selanjutnya. Itulah yang Tuhan akan lihat dan akan kita pancarkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Terima kasih kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa orang-orang yang hidupnya terpaut dan melekat pada Tuhan adalah orang yang hidupnya produktif dan berbuah di dalam Tuhan. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang lewat kesaksian hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita terus berbuah. Berbuah dan menghasilkan buah, dan buahnya itu buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati, kita angkat pujian. Haleluya, Tuhan kami bersyukur pagi hari ini. Di bulan September ini, di awal bulan, kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan selalu baik dan teramat baik bagi kami. Kita angkat pujian firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Kita angkat pujian ini saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, amin. Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang produktif, menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Kamu melayani dengan segenap hati. Kita berkorban dengan segenap hati. Dan apapun yang kau kerjakan, kau mengerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Orang Kristen yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang produktif, dia akan mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Dia peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang, peduli akan pelayanan dan melipatkan diri dalam pelayanan, karena dia tahu hidupnya milik Tuhan dan hidupnya sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya Tuhan.
segenap hati ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kembali di bulan September, di awal minggu pertama ini kami diingatkan bagaimana kami harus menjadi orang Kristen yang produktif, orang Kristen yang menghasilkan buah dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain, orang yang ada di sekitar kami, dengan cara kami mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, dan dengan kami melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan kami memiliki komitmen dengan segenap hati, dengan kami mengasihi dengan segenap hati. Karena kami tahu dampak yang kami dapatkan, hidup kami dilimpahkan, hidup kami dalam penyertaan Tuhan, hidup kami dibela oleh Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini bagaimanapun kondisi yang kami alami hari-hari ini, satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, melakukan bagian atas hidup dan keluarga kami. Kami yang berbeban berat karena persoalan-persoalan hidup, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan angkat beban berat kami. Kami yang datang dengan sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami percaya oleh pilu darah Yesus kami sudah disembuhkan. Oleh pilu darah Yesus kami disembuhkan. Apapun jenis penyakit yang dideteksi oleh para medis, para dokter, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kami yang ambil pendidikan dari tingkat yang terendah sampai di perguruan tinggi. Saat ini mereka yang ada dalam perkuliahan, baik yang ada di dalam pulau, di luar pulau, di dalam kota, di luar kota, yang berdoa dalam nama Yesus, hikmat Tuhan dan perlindungan penyertaan Tuhan atas hidup mereka, sehingga dalam pendidikan mereka berhasil oleh karena Tuhan. Karena pendidikan adalah pintu masuk di mana kami boleh mengenal Tuhan dan menjalani hidup kami sehari-hari bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati untuk bangsa kami. Dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia dibela oleh Tuhan. Walaupun saat ini kondisi bangsa kami dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami tahu Tuhan selalu merencanakan yang baik atas bangsa kami. Kami akan melihat tahun-tahun ke depan perekonomian kami dipulihkan, keadaan bangsa kami dipulihkan. Ada banyak orang yang terima Yesus, ada banyak orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden dan kabinet yang ada, Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Berkati gubernur kami, berkati bupati kami, berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam kepemimpinan di daerah kami di Barito Timur. Tuhan berkati. Kasus Tuhan COVID-19 yang pertama kami berdoa, kami dilindungi oleh Tuhan. Orang percaya dibela oleh Tuhan. Kami tidak takut dan khawatir karena kami tahu kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Tidak menimpa hidup kami dan keluarga kami. Berkati Pak Ampera sebagai Bupati, berikan hikmat Tuhan. Wakil Bupati Tuhan, legislatif, yudikatif yang ada di kabupaten kami Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan berkati, para tokoh-tokoh agama Tuhan berkati, Tuhan tokoh-tokoh masyarakat Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja yang masih melaksanakan ibadah secara online Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja yang ada Tuhan, kami semakin bersatu memenangkan jiwa untuk Tuhan. Juga menyerahkan Tuhan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Semua program yang ada Tuhan kami tahu Tuhan yang memberkatinya. Program-program yang saat ini sudah kami buat tapi tidak berjalan karena situasi Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada, situasi apapun yang sedang mereka alami di rumah dan pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan kalau sampai detik ini kami masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, semuanya akan anugerah Tuhan. Tuhan kami memberkati kota kami, berkati Tuhan jemaat-Mu
Berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Ayo berdoa, Tuhan lindungi sertai dan apa yang dikerjakan mereka dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ayo bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Minggu depan kita masih ibadah secara online dan minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Ya, terima kasih untuk setiap yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini. Terima kasih untuk kehadiran jemaat. Terima kasih kita tetap menjadi jemaat yang kuat, yang menghasilkan buah, menjadi jemaat yang produktif dalam Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan kita tidak tertidur. Tuhan kita tidak membiarkan kita. Ada penyertaan dan pembelaannya bagi kita. Tuhan Yesus berkati, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Kita mau pulang, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati, ibadah kita selesai. Terima kasih, tetap semangat, tetap menjadi orang Kristen yang produktif. Puji Tuhan, haleluya.